Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Denji Sutomo, channel yang insya Allah mendidik, menghibur, dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak semuanya? Alhamdulillah ana bi khair, syukran. Kembali lagi bertemu dengan Pak Aji. Kita akan belajar bersama tentang tematik. Kali ini kita masuk tema 3, yaitu buku paket 4C tentang temanya peduli terhadap makhluk hidup. Namun sebelum itu mari kita buka dulu ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita langsung masuk ke materinya. Pada halaman 26 kita akan belajar tentang bentang alam, khususnya itu yang ada di Indonesia juga ya, karena kita akan belajar kontekstual apa saja yang ada di sekitar kita di alam bumi Nusantara yang kita cintai ini. Nah, ternyata kita bisa belajar bahwasanya di halaman 26 itu kita memiliki wilayah daratan. Yang wilayah daratan itu adalah merupakan sesuatu permukaan bumi ya, wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Nih, bentuknya padat dan tidak digenangi air. Contohnya apa saja? 1, dataran rendah. Dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Ya anak-anak ikuti Pak Haji ya, garis bawah ini keterangannya. Ketinggiannya 0 sampai 500 meter. DPL itu apa? Di atas permukaan laut ya. DPL itu artinya di atas permukaan laut. Oke. Contohnya apa saja itu dataran rendah? Ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan, ada perumahan, industri, perkantoran dan sebagainya. Nah, contohnya yang di sekitar kita ya, di Jogja, Bantul, ya, Sleman itu dataran rendah ya, di atas 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Maksudnya itu diukur dari permukaan laut ya. Kalau lautnya kita ya ada di pantai selatan itu ya. Gitu. Selanjutnya di halaman 27 kita masih belajar tentang dataran rendah. Ada pantai ya anak-anak ya. Siapa yang pernah ke pantai? Pasti semuanya pernah ke pantai ya. Tadi Pak Haji singgung laut pantai selatan. Nah, itu laut pantai selatan ya banyak ya, Parangtritis, ya Pantai Baru, Pantai Indrayanti dan sebagainya. Di Jogja itu banyak sekali pantai. Itu termasuk dataran rendah ya, dataran rendah. Lalu ada dataran tinggi anak-anak. Wilayahnya itu daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya ada banyak ya. Kalau di Jogja ada nggak ya? Ada ya. Menuju ke Gunung Merapi itu, udah menuju gunung itu udah dataran tinggi. Lalu yang di atas 500 itu bisa jadi yang perbukitan di atas 500 itu juga termasuk dataran tinggi ya. Nah, kalau di sini contohnya Dieng, Jawa Tengah. Lalu ada mungkin kebun teh di daerah kita tuh juga termasuk dataran tinggi. Lalu ada gunung, pegunungan. Nah, kalau contoh di sini adalah Gunung Bromo. Kalau yang paling dekat dengan kita gunung apa? Gunung Kidul. Wah, yang maksudnya Pak Haji itu Gunung Merapi ya, Gunung Merapi yang paling dekat dengan kita. Itu gunung dan pegunungan, itu juga dataran ya, wilayah daratan ya. Nah, kalau gunung itu tingginya berapa? Lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut, lebih dari 600 meter. Lalu yang keempat ada lembah dan ngarai. Nah, lembah itu adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya. Di sini kita bisa belajar kalau ada kenampakan yang tinggi, yang menonjol ya, gunung tadi, dan ada yang rendah ternyata cekung. Ibaratnya kayak cekungan gitu ya. Ini lembah contohnya. Dan ada juga ngarai.
Nah, bedanya apa? Kalau lembah itu di kanan dan kirinya itu ada sungai ya. Kanan dan kirinya itu ada sungai. Kalau ngarai itu lembah yang dalam ya, dalam dan luas. Terus di sana itu digunakan pertanian dan permukiman. Nah, lembah dan ngarai itu bedanya itu ya. Kalau yang lembah itu jarang untuk permukiman, tapi kalau yang ngarai itu banyak digunakan pertanian dan permukiman. Nah, contohnya ada ngarai Sianok di Sumatera Barat. Nih contoh gambarnya ya, seperti di buku. Oke. Gitu. Yang kelima adalah Tanjung dan Semenanjung. Tanjung dan Semenanjung adalah daratan yang menjorok ya. Menjorok itu maksudnya maju gitu, maju ke depan ya, menjorok ke laut. Jadi misalnya ini ya, aji gambar ya. Misalnya ini laut ya, nah ini laut gini ya. Nah, laut. Nah, ini ada tanjung tuh menjorok gini. Nah, ini tanjung, di sini tanjung. Nah, ini lautan. Nah, ini tanjung ya. Jadi menjorok tuh agak maju gini bentuknya. Nah, ini tanjung dan semenanjung. Menjorok ke laut. Perbedaannya antara tanjung dan semenanjung itu hanya pada ukuran. Kayak gunung dan pegunungan. Kalau gunung itu ya satu, nek pegunungan ya banyak gunungnya. Kalau tanjung itu hanya satu, kalau semenanjung ya banyak gitu, dan lebih besar lagi gitu. Kalau tanjung itu kecil. Nah, umumnya itu dibangun pelabuhan. Ya, contohnya ada Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya. Ada juga Tanjung Emas. Di mana kan Emas? Nah, coba cari ya di Google Tanjung Emas. Ini ada Tanjung Perak, ada Tanjung Emas. Wow, emas dan perak. Oke, lanjut ya. Di halaman 28 ada wilayah, kalau tadi daratan, sekarang adalah wilayah perairan. Yang pertama adalah sungai. Oh iya, wilayah perairan itu apa sih? Bagian permukaan bumi yang digenangi oleh air ya. Jelas ya, dari judulnya aja perairan ya. Isinya air. Contohnya yang pertama adalah sungai. Nah, sungai itu adalah aliran yang besar terdapat di daratan. Ada hulunya dan ada hilirnya. Nah, kalau hilirnya tentu di laut ya. Nah, hulu itu adalah dari awal ya. Hulu itu awalnya. Nah, biasanya itu dari dataran tinggi seperti gunung gini ya. Tapi nanti akan bermuara hilirnya itu di laut atau danau. Nah, contohnya itu ada sungai apa itu? Sungai Martapura di Banjarmasin. Ada juga sungai apa lagi? Kapuas ya. Oh, banyak ya contohnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan penduduk untuk pengairan, transportasi, pemeliharaan ikan, dan juga MCK, mandi, cuci, kakus. Kakus itu untuk buang air besar maksudnya. Ya. Nah, kadang-kadang di sana itu juga ada daratan hasil endapan lumpur. Itu jadi namanya delta. Ini di garis bawah ya, di highlight. Contohnya ada di Sungai Mahakam. Delta Sungai Mahakam. Jadi di tengah-tengah sungai itu ada lumpurnya gitu. Nah, membentuk daratan karena ngendap gitu ya. Itu namanya delta. Yang kedua ada danau. Nah, danau itu adalah genangan air yang sangat luas dikelilingi oleh daratan. Nah, di sini contohnya adalah Danau Kelimutu. Ada juga anak-anak Danau Toba ya yang sering terkenal gitu di Sumatera Utara dan ada legendanya karena letusan gunung berapi pada zaman dahulu. Lalu ada juga danau buatan. Kalau danau buatan itu tidak alami ya karena buatan manusia. Misalnya ini ya, Waduk Jatiluhur. Nah, ini jadi danau untuk dimanfaatkan sebagai perikanan, perairan atau pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Lalu ada rawa. Nah, rawa itu adalah tanah yang rendah dan digenangi air. Rowo, bahasa Jawanya rowo ya. Kalau di dekat kita itu ada Rowo Kalibayem. Ada juga apa? Oh, ya Pak Haji tahunya Rowo Kalibayem. Terus di daerah dekat Maguharjo itu juga ada rawa apa ya namanya, Kaliboyo apa ya, ya pokoknya itu rawa ya. Nah, itu adalah
tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya tumbuhan air dan dasarnya tanahnya itu lumpur. Nah, fungsi dari rawa itu memiliki manfaat ya. Contohnya sebagai cadangan air, mencegah terjadinya banjir dan sumber makanan. Nah, makanya kita harus menjaga kelestarian rawa ya. Lalu yang nomor 4, wilayah perairan adalah laut. Laut itu kumpulan air asin ya, airnya mesti asin, yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi. Bahkan 2/3 dari bumi itu adalah air ya, air. Nah, yang air paling luas itu ya laut ini gitu ya. Laut ini adalah wilayah yang memisahkan daratan menjadi pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil, dan benua. Nah, dipisahkan oleh laut-laut. Permukaan ini selalu bergelombang, berubah dan bergerak. Ya, pernah naik laut semuanya? Tidak ada ya laut yang tenang, pasti ada laut yang itu pasti ada gelombangnya ya. Nah, yang laut yang sangat luas itu namanya adalah samudra. Ya, ini di highlight ya, samudra. Laut itu digunakan untuk lalu lintas kapal dan juga sumber makanan ya, bisa kita simpulkan ya, ada ikan ya kan, di sana sumber makanan tuh, dan makhluk hidup lainnya, udang, kepiting, rumput laut ya. Itu makanan-makanan ya. Kita boleh memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Lalu ada selat. Selat itu adalah laut sempit di antara dua pulau. Ya. Jadi di antara dua pulau itu ada laut namanya selat, oke? Contohnya adalah Selat Madura di Jawa Timur yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Nah, ini Selat Madura ya. Lalu yang nomor 6 adalah teluk. Nah, teluk ini adalah kebalikannya tanjung. Kalau tanjung itu tadi kan menjorok ya, daratannya menjorok ke laut. Kalau ini laut yang menjorok ke daratan. Jadi kebalikannya tanjung ya, laut yang menjorok ke daratan. Nah, gimana itu? Nah, lautnya ini melengkung, hampir mengitari perairan laut di sekitarnya. Jadi ini ada daratan gitu ya. Pak Haji gambar. Misalnya ini ada daratan gitu. Nah, lautnya itu gede banget. Ini laut gitu. Ini laut. Ini daratannya kayak gini, ini lautnya. Jadi lautnya tuh masuk di sini laut. Nah, ini masuk ke sini nih. Nah, ini namanya teluk ya. Teluk gitu. Nah, kayak gini nih gambarnya. Teluk Ciletuh. Nah, yang ada di Jawa Barat. Contohnya begitu. Baik, sekian pembelajaran tentang IPS, wilayah daratan dan lautan, khususnya yang ada di bumi Nusantara kita, Indonesia. Semoga bermanfaat ya pembelajaran pada kali ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.